Karenanya itu ada yang bertanya kepada Sang Buddha. Beliau bertanya bahwa mengapa kalau ada masa lalu, ada akan datang, mengapa sekarang kita lahir ke dunia ini kita tidak tahu apa-apa. Buddha kemudian menjawab bahwa kalau seseorang yang tidak menemukan pintu pencerahannya dan tidak membina dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah ingat masa lalu dan masa datang. Karena apa? Karena otak yang kita pakai ini otak yang baru. Tetapi kita punya linghun, itu adalah linghun yang lama. Jadi tidak mungkin secara spontan ingat. Kalau ada beberapa, kalau kita browsing di internet ya, searching di internet, ada beberapa orang yang bisa mengetahui kehidupan lampaunya, itu adalah kebocoran dari sistem dia reinkarnasinya. Jadi memang ada orang juga mempunyai kondisi yang bisa mengetahui dan contohnya bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan atau apa bisa aja. Tapi itu sebenarnya bukan karena dia hebat, bukan. Karena ada kebocoran dalam sistem pembinaan dia yang belum sempurna. Makanya di dalam kehidupan ini banyak sekali orang ingat, kehidupan anak kecil, tiba-tiba dia ngomong, kehidupan lampau, saya punya kakek nih di mana dia kasih tahu. Ternyata di sana betul ada orangnya. Jadi para bijaksana yang saya hormati, banyak sekali kitab suci yang menjelaskan kepada kita, sudah mengarahkan kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah Buddha yang datang dari Nirwana. Sekarang, apakah kita mau mengenal kembali, mengakui kembali Laumu sebagai ibu kita atau tidak, itu terserah kita. Apakah sekarang kita mau terus terikat kepada duniawi dengan tidak peduli, bahkan guru suci sudah mengorbankan segalanya datang ke dunia ini, memberi contoh, memberi jalan, memberi kejelasan yang begitu luar biasa sekali, itu terserah kita. Jalan sudah dibuka. Kita mau membalik arah, bisa. Kita mau meneruskan, terjerumus ke neraka juga bisa. Walaupun Pangeran Siddhartha, beliau juga adalah manusia biasa, berguru kepada banyak sekali guru dengan cara pembinaan yang ekstrim. Ada beliau itu digantung di pohon, atau tidak berpakaian sama sekali, atau merendam dirinya di sungai, atau tidak makan, atau apapun. Itu pembinaan yang sangat ekstrim, beliau sudah mencarinya demi untuk mendapatkan petunjuk suci. Tetapi sampai saat terakhir beliau tidak menemukan jalan. Maka beliau duduk di bawah pohon bodhi, kemudian beliau berikrar. Sampai seluruh tulang dan daging saya jatuh ke atas tanah sekalipun, kalau saya belum bisa memahami jalan keluar daripada penderitaan hidup ini, yaitu lahir, sakit, dan mati, maka saya tidak akan berdiri dari meditasi saya. Beliau dengan ikrar yang demikian duduk sampai kemudian mencapai kosong yang maksimal. Ketika beliau mencapai kosong yang maksimal itu, raga ini, bayangkan aja ya, raga nggak makan, nggak minum, nggak apa, beliau bermeditasi tidak berhenti. Sampai kemudian beliau pingsan. Ketika beliau bangun, beliau pingsan. Ketika pingsan, ada seorang wanita, anak wanita yang memberikan susu diminum, merawat beliau sampai sadar kembali. Tetapi caranya untuk mengosongkan yang palsu itu sampai kayak gitu, beliau begitu pada saat beliau sadar kembali, beliau baru tahu, kapasitas dari kosong sejati beliau akhirnya bangkit. Kira-kira seperti itu para bijaksana sekalian. Tapi sekarang ini kita mudah nggak untuk seperti itu? Kita tidak mungkin bisa seperti Pangeran Siddhartha, Buddha Sakyamuni beliau. Kalau kita diminta untuk cara seperti itu, nggak mungkin kita bisa berhasil dalam pembinaan kita.
Tetapi kita sangat beruntung sekali karena pada saat sekarang ini kita sudah mendapatkan petunjuk suci kita, pintu suci kita, sesuatu yang dicari oleh Buddha. Beliau dengan begitu susah payah, hari ini kita dapat dengan begitu mudahnya. Tidak tahu apakah kita mengerti untuk menghargainya atau tidak, Tuhan sudah memberikan, Lao Tzu sudah memberikan yang terbaik. Karena itu Lao Tzu mengatakan bahwa kalau Tian Zi Yi, langit mengetahui Tao, maka dia tahu bahwa Zai Wu Ji, Tian Zi Yi Zai Wu Ji. Ya, kalau langit mengetahui Tao, Tao itu ada di Uji, ada di alam abadi. Tetapi Zhen Zi Yi, kalau manusia mengetahui Tao, maka Qi Zai Xian Huan. Kita akhirnya mendapat petunjuk tentang roh suci kita. Itu adalah kasih sayang yang sangat besar sekali dari langit kepada kita. Kita disatukan kembali dengan kapasitas kita yang sesungguhnya. Semua makhluk siapapun sama-sama mempunyai kapasitas roh ini. Tetapi bedanya apa? Bisa pakai atau tidak? Mau pakai atau tidak? Mau melepas yang palsu untuk kembali ke sejati atau tidak? Karenanya itu dikatakan Tao tidak tega memperlakukan manusia seperti boneka rumput. Tetapi kita yang membuang diri kita sendiri. Bukan Lao Tzu, bukan Tao yang membuang diri kita. Sayangnya adalah kita yang membuang diri kita sendiri. Karenanya itu Tao tidak tega melakukan hal yang merugikan bagi roh suci. Tiada berhenti memberi manfaat kepada kita yang tiada terbatas. Bahkan kalau kita tahu bahwa Ticang Wang Pusa itu beliau tidak mencapai alam nirwana, kembali ke alam nirwana hanya karena ikrar beliau neraka tidak kosong, tidak jadi Buddha. Beliau tidak berhenti menolong umat manusia di neraka. Terus berganti-ganti, terus tidak berhenti, dan Qian Hua Shen, roh suci beliau itu berubah menjadi tidak terhitung banyaknya dan ke seluruh penjuru semesta raya untuk menolong makhluk hidup. Itu dilakukan bukan hanya dalam satu masa, dari awal sampai sekarang tidak berhenti. Karenanya itu bagaimana kita bisa bilang bahwa kok Tuhan tega sama saya? Bukan Tuhan yang membuang kita atau menghukum kita. Kita cari gara-gara kita dalam ketidakmampuan kita untuk merealisasi dari roh suci kita, memperbaiki karma buruk kita, maka kita menyalahkan manusia, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak akan tega, Tao tidak akan tega. Kemudian dikatakan orang suci tidak tega memperlakukan manusia sebagai boneka persembahan. Tadi Tao tidak menyia-nyiakan hidup. Sekarang orang suci. Para suci datang ke dunia ini adalah tujuannya untuk memberitahu kepada kita bahwa dunia ini hanya sifatnya sementara. Kita datang ke dunia ini, 5 unsur di badan kita ini kalau diurai, tanah kembali ke tanah, udara kembali ke udara, kemudian air kembali ke air. 5 unsur ini kita kembalikan ke hakikat bumi ini. Sebenarnya nggak ada tubuh ini. Nggak ada badan ini. Jadi semuanya yang kita anggap kekal ini, yang kita pedulikan ini kalau dikembalikan kepada bumi, itu sebenarnya tidak ada bagian dari milik kita, kecuali roh suci kita. Karenanya itu orang suci, para suci datang ke dunia ini tahu, mengenal dirinya yang sejati, tidak terikat kepada yang palsu. Sedangkan kita manusia, kita lahir ke dunia ini masih dengan dorongan nafsu keinginan kita. Kita tidak peduli kepada yang sejati. Bahkan kalau kita nonton sinetron-sinetron gitu ya, kita bisa tergila-gila nonton sinetron dari awal sampai terakhir. Biasanya kalau ada satu lagu Ai Ni Iwan Yin, Ai Ipai Yin aja itu belum tentu bisa benar, masih Ai Iwan Yin lagi. Itu kan repot sekali dunia ini. Ai Painian aja berantemnya sampai ke anak cucu. Ai Painian aja sampai ketika sudah tua tinggal masing-masing. Ai Painian aja setelah meninggal nangisnya paling 2-3 bulan selesai. Jadi di dunia ini apakah benar ada Ai Wanin? Sebenarnya tidak ada. Mungkin kita terlalu berlebihan karena dorongan nafsu keinginan sehingga kita terus kalau karena ada Ai Iwan ya berarti besok kita harus hidup lagi. Makanya kita hidup melahir mati Liwan.
wah luar biasa sesatnya. Dunia ini memang pekat dengan resiko. Tidak menjadi Buddha, ya tetap akan bisa juga menjadi iblis atau kembali menjadi manusia. Cuman itu pilihannya. Kalau nggak di 6 jalur tumimba lahir, ya kembali ke nirwana. Pilihannya hanya seperti itu. Makanya orang suci tidak tega sama kita. Terus datang memberikan banyak sekali kitab suci. Juga memberi contoh. Juga memberikan teladan-teladan. Tetapi apakah mudah untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita datang ke dunia ini hanya sementara. Sementara itu kita yakin bahwa kita akan hidup 1000 tahun lagi. Para bijaksana sekalian, mari kita tanya kepada diri kita sendiri, benarkah kita mau hidup 1000 tahun lagi di dunia ini? Kalau Houxiesi, kalau tidak karena datang bisa siutau pantau mengikuti para bodhisattva besar, rasanya enakan di nirwana aja deh. Kalau datang ke dunia ini sebenarnya kita soku. Kalau tidak karena tahu, kalau tidak karena Chongsen, ngapain datang ke dunia Souzei Sheku? Di nirwana jauh lebih nyaman, jauh lebih sempurna, tidak ada penderitaan dan benar-benar luar biasa. Karenanya itu dikatakan bahwa orang suci tidak tega memperlakukan manusia sebagai boneka persembahan.